Timnas Arab Saudi atas Argentina di Piala Dunia 2022 lalu bukan hanya mengejutkan tetapi juga sulit untuk dinalar. Itu hanya tonggak sejarah yang kami tandai. Komentar Menteri Olahraga Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Turki Al Saud tentang kemenangan itu. Dengan nada yang agak sedikit sombong, dia menambahkan, jika Anda menempatkan sumber daya yang tepat di belakangnya, Anda dapat mencapai hal-hal yang tidak mungkin. Benar, Arab Saudi sudah menempatkan sumber daya yang tepat. Timnasnya pun bisa mengalahkan Argentina, hal yang nyaris tidak mungkin. Pangeran Abdulaziz juga serius ketika mengatakan itu adalah tonggak sejarah yang mereka tandai sendiri. Hari ini, di bursa transfer musim ini, tonggak sejarah yang didengungkan itu mulai mewujud ke hal yang lebih hebat. Seperti kata Mohammed bin Salman kala berbicara di sebuah forum tahun 2018 lalu, "The new Europe is Middle East." Rupanya rencana itu benar-benar diwujudkan. Kita tahu Arab Saudi mulai gencar melakukan ekspansi besar-besaran di ranah olahraga, khususnya sepak bola. Sang pangeran pewaris tahta yang juga seorang milenial itu akan membuat Arab Saudi sebagai pusat peradaban dunia. Tidak ayal jika ia konon tidak mau mati sebelum Arab Saudi memimpin peradaban dunia. Ia pun mencoba memulainya dari sepak bola dengan mendatangkan tak sedikit pemain top Eropa. Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, dan Ruben Neves contohnya. Ia ingin menjadikan Arab Saudi sebagai kiblat sepak bola, menggeser posisi Eropa selama ini. Bersamaan dengan itu, Pangeran Mohammed bin Salman membantu Arab Saudi supaya menjadi tujuan bisnis, pariwisata modern, dan rekreasi dengan proyek yang dinamis sambil terus berinovasi sepanjang jalan. Mohammed bin Salman juga akan mendorong populasi Arab Saudi yang makin gemuk untuk berbondong-bondong menonton acara olahraga. Menurut Mako Trends, populasi kerajaan Arab Saudi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 saja ada sekitar 36,9 juta manusia hidup di Arab Saudi. Angka itu meningkat dari 36,4 juta tahun lalu, dengan tingkat pertumbuhannya 1,48%. 36,9 juta umat manusia di Arab Saudi dilihat sebagai pasar yang menjanjikan oleh Pangeran Mohammed bin Salman. Dengan itu, impian menjadikan Arab Saudi peradaban sepak bola dengan mengimpor pemain bintang bukan sesuatu yang sulit digapai. Namun, justru menjadi masalah bagi Eropa. UEFA boleh jadi memandang Arab Saudi sebagai saingan baru. Presiden UEFA Alexander Ceferin menyindir keras rencana Arab Saudi tersebut. Arab Saudi akan menjadi Cina baru. Dikutip The Guardian, lulusan Universitas Ljubljana Slovenia itu berkomentar, sistem membeli pemain di ujung karirnya bukanlah sistem yang mengembangkan sepak bola. Ceferin mengatakan apa yang dilakukan Arab Saudi adalah kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan Cina. Dengan kata lain, ambisi Arab Saudi menjadi pusat sepak bola justru akan menemui kuburannya sendiri dengan sistem semacam itu. Benarkah? Ceferin tidak salah. Cina memang pernah menerapkan sistem yang hampir mirip dengan Arab Saudi. Hampir mirip berarti tidak sepenuhnya mirip. Sepintas kalau dilihat dari permukaan, sistem yang dipakai Arab Saudi sama seperti yang digunakan Tiongkok. Negara sama-sama ikut campur dalam urusan sepak bola. Hanya saja di Arab Saudi pangeran yang turun tangan. Apa yang terjadi di Cina, presiden mereka Xi Jinping yang terjun ke lapangan. Mulanya presiden dari Partai Komunis itu berhasrat untuk memajukan sepak bola Cina dengan 3 keinginan. Lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya, menjadi tuan rumah dan akhirnya memenangkannya. Tujuan itu selain ambisius juga tidak sadar diri, tetapi Jinping tidak berhenti memoles diri. Lewat rencana itu, Jinping digambarkan media-media sebagai sosok yang akan memajukan sepak bola Cina. Sekolah-sekolah diperintahkan untuk memasukkan sepak bola ke dalam kurikulum. Mengutip media Jepang, Japan Times, Jinping juga mengalokasikan miliaran dolar untuk pembangunan puluhan ribu lapangan.
Ia juga mendorong agar perusahaan besar bergegas untuk berinvestasi ke klub-klub profesional di Liga Cina, lalu menimbunnya dengan pemain impor. Para pebisnis besar, sebagian dari mereka adalah pengembang properti, akhirnya terlibat. Miliaran dolar digelontorkan. Perusahaan-perusahaan dari Cina juga mendaftar sebagai sponsor FIFA. Orang-orang kaya di Cina berhasil mengubah divisi teratas Liga Cina menjadi Liga Super. Senjatanya, pemain-pemain top di pasar global. Para pemain yang sebelumnya sama sekali tidak menginginkan bermain di Cina akhirnya malah terpikat dengan gaji tinggi. Pemain seperti Tevez, Oscar, Ramirez, Mascherano, Paulinho, Anelka sampai Drogba ramai-ramai hijrah ke Cina. Klub berstatus raksasa pun muncul seperti Guangzhou Evergrande dan Jiangsu FC. Pengeluaran pun meledak. Masing-masing klub Cina menghabiskan dana 4 kali lebih banyak dari klub-klub Korea dan Jepang. Di kemudian hari, regulator sepak bola Cina merasa ini tidak beres. Pajak transfer pun diberlakukan setelah musim 2016-2017. Rem semacam ini pada waktunya justru memperlambat ekonomi. Perusahaan properti yang banyak mengakuisisi klub malah terlilit hutang. Masalah makin runcing karena muncul kasus-kasus korupsi. Pemain seperti Tevez juga hanya menganggap bermain di Cina sebagai liburan. Ia kurang mempromosikan Liga Cina. Puncaknya, pandemi COVID-19 menenggelamkan seluruh rencana itu. Sepak bola Cina hancur, timnasnya kering prestasi. Sebagian klubnya seperti Guangzhou Evergrande, Jiangsu FC, Chongqing FC, dan klub yang pernah dilatih Manuel Pellegrini, Hebei China Fortune. Kalau tidak gulung tikar, ya karam. Kegagalan Cina itulah yang membayangi mimpi besar sepak bola Arab Saudi. Namun apakah kerajaan tidak sadar akan hal itu? Mohammed bin Salman sudah terlatih untuk bersiasat. Ingat bagaimana ia bisa terhindar dari dugaan terlibat kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Arab Saudi dalam konteks rencana ini punya posisi lebih baik dari Cina. Mereka bisa memanfaatkan aliran dana dari perusahaan yang dikelola sang pangeran, Public Investment Fund. PIF mengeluarkan dana 500 miliar pound sterling demi rencana ini. Itu nyaris 5 kali lipat yang dikeluarkan oleh Cina. Pembangunan Liga Pro Saudi Arabia juga akan dipelopori 4 tim raksasa, Al-Hilal dan Al-Nasr di Riyadh, dan 2 raksasa Jeddah, Al-Ittihad dan Al-Ahli. 4 tim itu 75% sahamnya ditopang oleh PIF yang juga sudah mengakuisisi Newcastle United. Targetnya, Liga Pro Saudi Arabia bisa masuk 10 besar global dalam hal pendapatan pada tahun 2030 mendatang. Kemudian, ini yang mungkin tidak dilakukan Cina, memoles citra. Arab Saudi mengerti sekali tanpa citra perkembangan sepak bola kurang menggigit. Arab Saudi sudah memperoleh citranya usai mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Prestasi tim nasionalnya juga bagus. Nah, jika pemain bintang yang didatangkan Cina lenyap begitu saja, tidak dengan Arab Saudi. Cristiano Ronaldo yang diboyong Al-Nassr misalnya, telah memberi pengaruh besar. Ia tidak berhenti mempromosikan Arab Saudi ke pengikutnya di media sosial. Ronaldo sampai hari ini bahkan masih menjadi media darling. Ingat bagaimana Al-Ittihad berhasil mendatangkan Karim Benzema? Semua tertuju pada transfer itu. Apalagi Benzema baru saja meraih Ballon d'Or. Itu baru di dalam negeri. Belum citra yang sudah dibangun di luar. Misalnya, siapa yang akan mengira Newcastle United akan kembali ke Liga Champions? Dan siapa yang bakal menduga itu terjadi setelah PIF mengakuisisi? Rencana-rencana itu tampak menjanjikan, tapi percayalah tidak semua cerah. Di antara 4 tim pelopor sebenarnya dikelola dengan cara buruk. Al-Nassr dan Al-Ittihad kabarnya bahkan memiliki hutang 300 juta pound sterling pada 2018 dan membuat mereka tidak bisa tampil di Liga Champions Asia. Namun, Mohammed bin Salman langsung turun membereskan masalah itu. Di Arab Saudi juga ada 107 kasus gaji yang belum dibayar, tetapi itu berhasil ditutupi dengan sangat rapih.
tentu saja berkat gelontoran dana dari kerajaan. Apakah tidak akan ada korupsi? Sistem pemerintahan monarki atau kerajaan yang diterapkan Arab Saudi sebenarnya juga riskan memunculkan kasus korupsi. Beberapa pengamat juga mengatakan sistem monarki malah rawan korupsi. Akan tetapi, sekali lagi, semua itu ditutup dengan rapih dan sistemik. Well, terlalu pagi mengklaim bahwa Arab Saudi tidak akan bernasib seperti Cina. Kita hanya bisa menunggu sekaligus menyaksikan apakah pada tahun 2030 kereta sepak bola Arab Saudi benar-benar akan tiba di stasiun keberhasilan.